membaca takbir ketika ruku. Wa huwa sunnatun, dan takbir tersebut hukumnya sunnah. Jadi takbir dibagi oleh ulama. Takbir yang pertama ketika awal mulai sholat, takbiratul ihram. Nabi katakan di dalam riwayat, likulli syai'in safwah wa safwatu sholati at-takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari. Intisari di dalam sholat adalah takbir yang pertama. Nah, takbir yang pertama kita kenal dengan istilah takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Karena masuk ke dalam ruknun min arkanis sholati. Dia masuk kepada rukun dari rukun-rukun sholat. Tapi takbir ketika ruku hukumnya bukan wajib dan dia tidak masuk ke dalam rukun. Namun hukumnya adalah sunnatun, hukumnya sunnah. Lau tarakahu kana makruhan karahata tanzihin. Seandainya seorang yang sholat meninggalkan membaca takbir di saat ruku, maka hukumnya makruh tanzih. Wala tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal. Jadi kalau ketika ruku kita lupa misalnya, atau bahkan dengan sengaja meninggalkan membaca Allahu Akbar ketika ruku, di dalam hukum tidak membatalkan sholat, namun masuk kepada hukum makruh. Makruh tidak dianggap baik. Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala bagi yang melakukannya, meninggalkannya itu dapat sesuatu yang tidak dinilai pahala. Tapi kalau kita kerjakan diberikan pahala, itu makruh. Yusabu ala fi'lihi, diberikan pahala ketika melakukannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, namun tidak diberikan dosa ketika meninggalkannya. Artinya kita tinggalkan membaca takbir ketika ruku, hal itu tidak mendatangkan dosa, tapi kita rugi sendiri, tidak dapat tambahan pahala. Berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau tidak dilafadzkan takbir, maka batal sholatnya. Karena dia rukun. Ruknun min arkanis sholati. Adapun takbir ketika ruku, dia adalah hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah. Wala yasjudu li sahwi. Seandainya ada orang lupa membaca takbir ketika ruku, maka tidak disunnahkan dia sujud sahwi. Karena dia masuk kepada sunnah hayat. Sunnah hayat tidak disunnahkan sujud sahwi ketika kita lupa melakukannya atau sengaja meninggalkannya. Tapi kalau sunnah ab'ad, disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi kalau mazhab Hambali hukumnya wajib. Sujud sahwi mazhab Hambali wajib. Sujud sahwi mazhab Syafi'i sunnah. 2 kali sujud. Alladzi la yanam wa la yashu, atau alladzi la yanam wa la yansa. Subhanalladzi la yanam wa la yashu, atau bisa kita baca subhanalladzi la yanam wa la yansa. Itu bacaan ketika sujud sahwi. Dan
Dikatakan di sini wa kadzalika jami'u takbirati allati fi sholati hadza hukmuha illa takbiratal ihrami. Imam Nawawi menjelaskan seluruh takbir di dalam salat, seluruh takbir di dalam salat hukumnya adalah sunnah, terkecuali, nah ini ada kecualinya, takbiratul ihrami. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Dan ada sunnah lainnya juga, mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain. Raf'ul yadain di dalam kitab Safinatun Najah, mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir di dalam sholat atau di saat kita bangun daripada ruku dengan disertai membaca takbir. Nah itu sunnahnya hanya 4 tempat. 4 tempat. Selebihnya dari 4 tempat ini tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan. Dinyatakan di dalam kitab Safinatun Najah, yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'ah, disunnahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratil ihram, di saat takbiratul ihram, Allahu akbar. Dia jari jempol sejajar dengan ujung telinga, tapi tidak harus, isyarat saja sekira-kiranya. Sunnah, angkat tangannya sunnah, bacanya wajib. Sekali lagi ya, angkat tangannya sunnah, tapi bacaannya kalimat takbir di saat takbiratul ihram hukumnya wajib. Dan jangan lupa disertai dengan niat sholat. Itu waktunya di waktu takbir yang pertama, Allahu Akbar. Imam Ghazali menyatakan dilanggengkan niat tersebut sepanjang durasi kalimat takbir di takbiratul ihram. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua, mengangkat kedua tangan disunnahkan indar ruku', di saat ruku'. Ini kan yang pertama sudah takbiratul ihram. Kita baca surat Fatihah, kita baca surat yang lain. Kemudian mau ruku', Allahu Akbar, angkat lagi tangan, sunnah. Kemudian dia ruku'. Yang ketiga, indal i'tidal, di saat i'tidal, dia mau ke i'tidal dari bangun dari ruku, sunnah juga angkat tangan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, angkat. Kemudian yang keempat, inda qiyami min tasyahhudil awwali, ketika bangkit dari tasyahud awal. Selebihnya tidak ada angkat tangan. 4 itu yang disunnahkan. Jadi saya ulang lagi, sunnahnya angkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Yang pertama, yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'a inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku', di saat ruku', wa 'indal i'tidal, di saat al-i'tidal bangun dari ruku', wa 'inda qiyami min tasyahhudil awwali, dan bangun dari tasyahud awal. Hukumnya yusannu. Kita mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nanti di mazhab yang lain tidak ada juga, ada. Gak pakai angkat tangan, ada mazhab fikih yang lain. Gak pakai angkat tangan dari awal sampai akhir, ada. Ada juga di mazhab yang lain waktu bangkit dari sujud angkat tangan juga, ada di mazhab yang lain, ada. Tapi kita kan mengikuti mazhab Syafi'i ya seperti itu tadi.
4 itu yang sunnah. Di mazhab yang lain juga duduknya itu di antara 2 sujud sampai selesai sholat, gak ada perubahan duduk, begitu saja. Kalau kita mazhab Syafi'i ada istilahnya iftirash, ada istilahnya tawarruk. Duduk iftirash ketiga tasyahud awal duduknya lurus, betul tidak? Itu mazhab Syafi'i sunnah. Nanti sudah rakaat terakhir duduknya tawarruk. Tawarruk dari kata wirkun, bagian pantat yang di samping itu, karena kita posisi duduknya miring dengan lehernya ya miring ke kanan, betul tidak? Nah, ini membantu sekali kalau orang yang masbuk. Kalau masbuk datang cari imam, oh ketahuan dari lehernya bengkok, duduknya tawarruk. Tapi di mazhab Maliki itu tidak ada duduk seperti itu. Dari awal sampai akhir ya seperti itu duduknya. Nah, ini perbedaan pendapat tentang masalah raf'ul yadain. Fa innaha ruknun la tan'aqibu salatu illa biha. Nah, takbiratul ihram jika tidak dilakukan maka tidak terlaksana salat, batal. Lupa takbirnya batal. Dia rukun. Wa qad qaddamna 'adda takbirati sholati fi awwali abwabid dukhuli fi shalah. Dan sungguh kami telah mengemukakan beberapa takbir salat di awal bab yang masuk ke dalam pembahasan salat. Wa an Imami Ahmad riwayah anna jami'a hadhihi takbirati wajibatun. Nah, namun mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal semua takbirnya wajib. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.